taubat di saat sakarat tidak diterima, maka taubat itu sebelum sakarat. Itu pelajaran singkatnya itu. Maka kita berdoa itu kan supaya kita dianugerahkan taubat qoblal maut, sebelum mati, saat sehat. Itu taubat. Jangan sadar pas sakarat. Itu nggak ada gunanya. Dan itulah contohnya. Contohnya, kalau bisa taubat di saat sakarat nggak diterima. Itu Fir'aun. Karena apa? Ya karena ujungnya mati, nggak ada guna. Dan itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Apa buktinya dia bertobat? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya makna apa yang bisa kita ambil dari sini? Kan sebenarnya dia bisa ucapan itu karena izin Allah ya Pak ya. Allah izinkan dia untuk menyampaikan itu, tapi ternyata juga ditolak oleh Allah gitu Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya, itulah pelajarannya, bahwa orang taubat di saat sakarat tidak diterima. Itu pelajarannya. Taubat di saat sakarat tidak diterima, maka taubat itu sebelum sakarat. Itu pelajaran singkatnya itu. Maka kita berdoa itu kan supaya kita dianugerahkan taubat qoblal maut, sebelum mati, saat sehat. Itu taubat. Jangan sadar pas sakarat. Itu nggak ada gunanya. Dan itulah contohnya. Contohnya, kalau bisa taubat di saat sakarat nggak diterima. Itu Fir'aun. Karena apa? Ya karena ujungnya mati, nggak ada guna. Dan itu tidak ada bukti. Tidak ada bukti. Apa buktinya dia bertobat? Setelah itu mati. Beda dengan orang yang sekarang bertobat, maka dilihat buktinya besok. Ya kan? Kalau ternyata bagus, benar. Tapi kalau ternyata enggak, ya nggak bisa juga. Gitu. Jadi perlu ada bukti. Gitu. Meskipun kira-kira hanya sehari 2 hari. Karena ada pembunuh 99 orang, ya kan? Gitu. Pembunuh 99 orang. Dia datang kepada ustadz, tapi ustadznya ini sayang, hanya ahli ibadah, nggak banyak ilmu. Pembunuh ini bertanya, ya ustadz, apakah saya bisa tobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata ustadz ini, nggak bisa. Neraka itulah kamu itu. Iya. Karena dia kurang ilmu. Langsung ditepas sekalian, wes gitu. Mati. Ya kan? Jadi 100. Dia cari lagi ustadz yang punya ilmu. Bukan sekedar ahli ibadah, tapi punya ilmu. Dia tanya, ustadz, apakah bisa saya bertobat? Apa? Tersalam, saya sudah membunuh 100 orang. Ya bisa, nggak ada masalah. Karena Allah itu Maha Rahman. Allah itu Maha Rahim. Tidak ada yang menghalang-halangi taubat. Itu. Kalau kamu bertobat, silakan, bisa. Oh bisa Ustaz? Iya. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya kamu tobat sungguh-sungguh, dan saranku, Ustadz ini tahu, punya ilmu ya. Dia ditanya dari mana ini, kan tahu. Sarannya, kamu segera pergi, tinggalkan kampungmu. Karena kampungmu itu orang-orang buruk. Ya kan, penjahat semua. Maka berangkatlah ke ini, kira-kira mana ini? Desa apa? Kelurahan apa? Padang Nangka. Berangkatlah saja ke Padang Nangka dan lihat itu, ada Masjid Bustanul Ulum. Kira-kira begitu. Ya kan? Ada masjid. Bergabunglah di situ. Karena di sana masyarakatnya baik, soleh, solehah, rajin ibadah. Ikut ke situ. Jadi, tapi bukan Bustanul Ulum ya, di hadis itu. Dia hanya nunjuk, berangkatlah ke sana. Karena di sana orang-orang soleh, soleha, itu ke sana bergabung. Gitu. Betul. Dia ngikutin nasihat ini. Ini yang disebut dengan hijrah kan. Kayak hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Tinggalkan Mekah, berangkat ke Madinah. Karena di Mekah isinya orang-orang nyembah berhala. Di Madinah orang sudah nyembah Allah. Gitu. Maka betul dia buktikan berangkat. Di tengah jalan meninggal dunia. Ya kan? Meninggal dunia. Enggak tahu lah meninggal dunia karena apa. Karena itu meninggal dunia itu enggak penting karena apa. Di situ. Karena Bapak tenang. Meninggal dunia karena apa itu enggak penting. Tapi yang penting saat apa? Dalam kondisi apa? Itu.
Mau karena malaria, mau karena corona, mau karena tipes, mau ini nggak penting. Atau karena jogging. Loh, karena ada juga, karena jogging tiba-tiba mati ya. Karena sepeda tiba-tiba ada juga. Iya kan? Jadi jangan dikira karena sakit saja. Iya kan? Itu meninggal.